Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Allah, ini adalah kajian lanjutan kita dari berapa ya? 2 kali atau 3 kali sebelumnya tuh? 3 kali sebelumnya. Ini kelanjutan kita pembahasan dari yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingat kajian minggu lalu bahwa ilmu-ilmu di dalam Islam bisa dikelompokkan menjadi 3 ilmu? Ada yang bisa menjawab? Sebutkan 3 kelompok ilmu dalam Islam. Gocap. Yang pertama, kelompok ilmu yang kita bilang istilah-istilahnya kafir, murtad, musyrik, munafik. Sedangkan kelompok ilmu kedua yang bahasanya halal, haram, wajib, sunnah. Gocap batin. Masih ingat ya? Nah, di dalam ilmu syariah, itu ada 2 tingkatan. Juga udah kita bahas 2 minggu yang lalu. Ada namanya tingkatan syariah dan ada namanya tingkatan fikih. Oke. Ada 2 tingkatan. Jadi yang namanya halal, wajib, sunnah, mubah, makruh, segala macam itu ada 2 tingkatan. Ada tingkatan syariah, ada tingkatan fikih. Ada yang tahu apa bedanya syariah dan fikih? Gocap. Yes. Gocap buat ente, gocap. Syariah adalah ketentuan yang ada di Quran dan di hadis. Ente suka, ente nggak suka, dari Tuhan udah kayak begitu. Paham nggak? Nggak bisa protes, nggak bisa berubah sampai akhir zaman. Tapi fikih adalah tafsiran para ulama terhadap syariah, sehingga fikih itu bisa berubah-ubah tergantung zaman, tergantung tempat. Masih ingat cerita? Kalau ente mazhabnya Maliki, mazhab Maliki banyak di Afrika Utara. Dalam mazhab Maliki, rukun sholat itu berakhir pada saat salam pertama ke kanan. Mazhab Maliki, Assalamualaikum warahmatullahi, itu artinya udah selesai. Dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan rukun salam itu ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Menurut mazhab Syafi'i baru selesai sholatnya. Paham nggak? Jadi kalau mazhab Malik itu assalamualaikum warahmatullahi, ini udah selesai sholatnya nih. Ente mau terusin dikit, krek. Dan mazhab Maliki itu boleh tuh. Ngerti gak? Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya selesai sholat itu salamnya ke kanan dan ke kiri. Ngerti gak? Paham gak? Ini urusannya fikih, bukan urusan syariah. Ini urusannya fikih. Jadi kalau ente sholat, kalau di Indonesia mah sholat enak, barengan, bener gak? Ente tunggu imamnya salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi, belum ada yang nelok ini kan, jamaah kan. Assalamualaikum warahmatullahi, tergiliran jamaah bareng-bareng kanan, bareng-bareng kiri, bener gak? Tapi cobain deh sholat di Masjidil Haram, cobain sholat di Masjid Nabawi deh, atau di luar negeri dah, di Tunisia dah, bener gak? Yang mazhab Maliki, waktu imam Assalamualaikum warahmatullahi 1 kali aja, dia udah ikutan ke kanan 1 kali, bener gak? Yang Syafi'i masih diam kepalanya, bener gak? Imamnya Assalamualaikum warahmatullahi yang ke kiri, si mazhab Maliki ngadep kiri, bener gak? Yang mazhab Syafi'i ngerti gak? Paham gak? Ini urusannya fikih. Jadi kalau fikih beda pendapat, tenang aja men. Jangan ente ini deh, jangan berantem, jangan nyalain, jangan ngafir-ngafirin, jangan macam-macam, tenang aja kalau fikih, tenang. Fikih. Fikih ini jangan dekan di zaman kita, men. Di zaman para sahabat, kita kan nggak pernah ketemu Rasul, bener gak? Ente pernah lihat Rasul gimana caranya sholat? Nggak pernah, belum lahir, bener gak? Ente cuma tahu hadisnya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat. Emang pernah lihat? Nggak pernah kan? Para sahabat aja nih, para sahabat yang ngelihat bisa beda pendapat. Ngerti gak? Jangankan kita, men. Sahabat yang hidup barengan Nabi, yang ngelihat Rasulullah SAW sholat berkali-kali, sehari 5 kali, tambah lagi itu macam-macam, bertahun-tahun, yang ngelihat bisa beda pendapat, men. Apalagi kita yang ngelihat. Jadi beda pendapat urusan fikih, jangan berantem. Zaman Rasulullah SAW waktu lagi berdiri, sini ada Aisyah, belah kirinya Aisyah, ada laki-laki tergopoh-gopoh datang. Ya Rasulullah, apakah aku boleh mencumbu istriku di siang hari bulan Ramadan? Haram, kata Rasulullah, nggak boleh. Udah. Orang-orang lain yang hadir di sekitar itu langsung meriwayatkan hadis. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bagi laki-laki tidak boleh mencumbu istrinya di siang hari bulan Ramadan. Jadi dah hadisnya itu sahih apa sahih? Sahih, benar nggak? Nggak berapa lama kemudian datang dengan langkah yang berat seorang tua renta, nanya lagi sama Rasul, ya Rasul, bolehkah aku bercumbu dengan istriku siang hari bulan Ramadan? Nah Rasul melihat si kakek tua ini bilang, boleh. Maka tersebarlah hadis yang kedua. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, boleh bercumbu siang hari bulan Ramadan dengan istrinya, benar gak? Coba bayangin, kalau ente ilmunya terbatas pada bacain satu hadis, kalau ente ilmunya terbatas pada bacain satu ayat, benar gak? Ada 2 hadis, satu bilang begini, satu begini, ente pening kalau nggak dapat ilmunya, benar gak? Aisyah yang dari tadi berdiri sini nanya, ya Rasul, ente kumaha? Hari yang pertama mah boleh, hari yang kedua boleh, kumaha itu ya Rasul, kata, benar gak? Maka Rasul berkatanya, Aisyah yang pertama ini laki-laki muda, gasnya masih kenceng, remnya bisa blong, haram. Yang kedua mah udah kakek-kakek, aduh, udah kagak ada gasnya, benar gak? Ngerti gak? Jadi dalam ilmu hadis itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya sendiri untuk mencapai pada yang kita sebut tadi fikih. Bagaimana cara ulama menafsirkan. Rasulullah SAW makan sama-sama rame-rame, makan ontak rame-rame. Di selasar masjid, tahu-tahu ada yang ngentut, bau banget kan ngentutnya, udah bau. Jadi orang siapa yang ngentut, gitu, seorang gitu kan, nggak ada yang ngaku, bener gak? Siapa yang mau ngaku lagi, bener gak? Ya udah biarin nggak ngaku, kita tungguin aja ntar kalau sholat siang wudhu berarti jangan kentut, bener gak? Udah iqomat, orang masih diem ya, bener gak? Apalagi nggak ada yang mau wudhu. Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, yang tadi makan onta, yuk kita semuanya wudhu. Hadisnya begitu bunyinya. Apakah berarti setiap kali makan onta harus wudhu? Enggak. Ini caranya Rasul, akhlaknya Rasul supaya orang kagak malu, bener gak? Daripada malu, yang tadi makan onta, wudhu. Nah, semuanya makan onta, termasuk Rasul wudhu, bener gak? Coba ente bayangin, kalau ente belajarnya cuma ngutip hadis satu, ngutip ayat satu, ngutip ayat itu, nggak tahu konteksnya, mau jadi kacau balau, bener ya? Kacau balau. Jadi ente dalam ilmu fikih itu ada ilmunya gitu. Hadis itu ada ilmunya. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk dapat satu hadis satu, nggak bisa gitu, bener kan? Oke? Betul yang disebutkan hadisnya mengatakan baligul anni walau ayat, sampaikan dari ayatku walaupun satu ayat, kata Rasul. Asal ente cuma nyampein ayatnya boleh, tapi ente nyampein ayat plus opini ente, padahal opini ente bukanlah orang yang punya kapabilitas untuk menyampaikan opini atas ayat tersebut. Ngerti gak? Belum ngerti? Susah ya? Ngerti ya? Baligul anni walau ayah. Kalau ente cuma nyampein ayatnya doang boleh, siapa juga boleh. Baligul anni walau ayah. Yang nggak boleh itu ente udah nyampein ayat, nah ayat ini berarti, gitu. Ente masukin opini ente, you are not in that position, gitu loh. Ilmu ente belum cukup untuk bisa memberikan tafsiran fikih untuk suatu masalah. Paham ya? Agak susah dikit ya, nggak apa-apa. Nah, kemarin kita udah ngomong kan, ilmu fikih itu ada 2 fikih. Ada yang tahu? Ada 2 kelompok ilmu fikih. Fikih, tunjuk tangan kalau berani. Gocap batin.
Fikih ibadah dan muamalah. Dalam fikih ibadah itu ada hukum asalnya. Hukum asalnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sedangkan dalam muamalat, hukum asalnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Dua hal yang berbeda. Kalau untuk ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sedangkan muamalat, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ada yang tahu artinya? Ini pelajaran 2 minggu yang lalu, ya. Ya ente? Apa katanya? Gocap. Hukum asalnya ibadah itu semuanya haram kecuali yang ada dalilnya. Ngerti gak? Hukum ibadah itu semuanya haram kecuali yang ada dalilnya. Sedangkan hukum asal muamalat, duitnya ntar ente minta aja sama dia nih, panitianya ngumpulin duit nih. Udah gua kasih dia tadi, bener gak? Tuh ada tuh. Ente maju aja pelan-pelan biar gak ketahuan, bener gak? Sedangkan hukum asal muamalat, al-aslu fil muamalat al-ibahah, semuanya boleh kecuali yang ada larangan. Paham gak? Sehingga yang bagian geng bid'ah itu adalah kalau ngomongin ibadah. Ngerti gak? Untuk muamalat nggak ada bid'ah. Takut apa ente sama bid'ah di muamalat? Nggak ada bid'ah di muamalat, men. Bid'ah itu urusannya di ibadah. Pertanyaan, kalau ente sholat jamaah kayak barusan, sholat ibadah atau muamalat? Imamnya pakai mic. Ayo. Hah? Mic-nya muamalat, ngerti gak? Naik haji ibadah apa muamalat? Naik pesawat terbangnya ke muamalat. Ngerti gak? Ibadah itu selalu ada rukunnya. Perbedaan ibadah dengan muamalat, kalau di ibadah itu pasti rukun nomor satunya niat. Ngerti gak? Ibadah itu nomor satu rukunnya pasti niat. Kalau nggak niat semuanya bubar. Ente wudu nggak pakai niat, bukan wudu, namanya cuci muka, bener gak? Ente mandi wajib lupa niat, namanya bukan mandi wajib, men. Mandi biasa, ulang lagi. Hadas belum hilang. Ngerti gak? Ente sa'i nggak pakai ibadah, nggak pakai niat, bukan sa'i namanya, jogging, bener gak? Ngerti gak? Jadi ibadah, yang membedakan ibadah dengan muamalat, ibadah itu rukun nomor satunya pasti niat. Nggak ada niat, tidak sah ibadahnya. Paham nggak? Sedangkan muamalat, ibadah itu tidak menentukan sah tidaknya perbuatan. Ngerti gak? Niat, apa namanya? Sorry. Sedangkan muamalat, niat itu tidak menentukan sah tidaknya perbuatan. Ngerti gak? Misalnya ente jual beli. Niatnya jual beli, ente kurang ngerti kali ya. Yang gampangan kali. Ente model-model kayak siapa ya? Model-model kayak dia nih, ganteng gini modelnya, bener gak? Ganteng, muda, kaya, bener gak? Salah. Ganteng, muda, miskin. Gitu aja, bener gak? Ganteng, muda, miskin, oke. Ada janda tua sebatang kara, men. Udah sakit-sakitan, kanker stadium 4. Udah kagak bisa apa-apa dah. Nggak ada anak bini, nggak ada keturunan, sebatang kara. Tapi janda kaya ini kaya raya. Bener gak? Oke. Kalau hitung-hitungan kita mah bentar lagi paling nunggu malaikat dah. Kalau udah siap tugas di tempat lain paling datang malaikat, bener kayak gitu lah. Nah, si laki-laki muda ganteng miskin ini kawin si janda tua kanker stadium 4 tapi kaya raya. Pernikahannya sah apa kagak? Sah. Ilmu muamalat, men. Bahwa niatnya itu mau ngambil harta warisan nggak dihitung dalam muamalat.
perbuatannya tetap sah. Soal niat itu soal bagaimana Allah menilai perbuatannya di mata Allah. Ngerti gak? Paham gak? Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Benar gak? Man kana hijratuhu lillahi wa rasulih, barang siapa sungguhnya innamal a'malu binniyah, tiap-tiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang diniatinya. Dan barang siapa yang hijrah itu karena dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka dia dapatkan apa yang diniatinya. Ngerti gak? Jadi nikahnya tetap sah. Paham gak? Nikahnya tetap sah. Bahwa dia nikah niatnya itu, bahwa dia hijrah itu niatnya supaya bisa kawin sama tuh perempuan, karena tuh perempuan ikutan hijrah sama Rasul, itu enggak membuat pernikahannya enggak sah. Artinya bahwa amalannya itu dinilai Allah dari niatnya iya. Ngerti ya? Paham ya? Mulai ngerti gak? Ngerti ya? Agak susah ya? Ngerti, oke. Ini susah sebetulnya, pelajaran susah ini. Apalagi kalau ini rame-rame gini biasanya orang pada ngantuk, bener gak? Yang terakhir ya. Jadi bedanya ibadah sama muamalat ya. Minggu depan gue tanya lagi, minggu depan masih ada gak sih? Nggak deh. Seandainya masih ada ya, ntar gue tanya nih, gocap lagi nih urusannya nih. Bedanya muamalah sama ibadah. Kalau ibadah itu pasti rukun pertamanya adalah niat. Di dalam ibadah, niat itu menentukan sah tidaknya perbuatan. Sedangkan di dalam muamalat, niat tidak mempengaruhi sah tidaknya perbuatan. Ngerti gak? Perbuatannya tetap sah. Bahwa pahalanya terserah Allah, tergantung niatnya. Ngerti gak? Masih ngerti ya? Paham ya? Mantap. Itu sebabnya di dalam urusan ibadah yang dinilai oleh Allah itu adalah kemurnian niat. Dalam ibadah nih, yang dinilai Allah itu seberapa mau kita memberikan yang terbaik yang kita miliki. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu punya seekor onta yang, kalau mobil mah sekarang BMW seri 7 dah, kira-kira gitu, benar gak? Atau Mercedes seri S dah. Satu ontanya Sayyidina Umar itu bisa beli onta biasa 30 biji, benar gak? Gelo nih, jadi satu mobil seri S bisa beli 30 Xenia dah, kira-kira gitu, benar gak? Kalau ente ini gak, benar gak? Kalau ente belum tahu seri S ya apa boleh buat, benar gak? Benar gak? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab waktu Idul Adha datangnya Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Apakah aku korbankan ontaku ini yang mahal itu, atau aku jual kemudian aku korbankan 30 onta yang bisa aku beli karena menjual onta ini? Apa jawaban Rasul kira-kira? 30 apa 10 aneh lupa ntar kita cek lagi dah ininya, hadisnya. Apa jawaban Rasul? Ada yang tahu? Pertanyaan baru, cepet. Ada yang tahu apa jawaban Rasul? Ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Aku potong ontaku yang aku sayangi ini, atau aku jual dia sehingga aku bisa memberi 10 onta lain dan aku korbankan semuanya sehingga lebih banyak daging yang tersedia untuk lebih banyak orang. Apa jawaban Rasul? Hah? Potong yang mana? Cepet buat ente. Ente dekat aja nggak mau ngambil. Apa kata Rasulullah SAW? Potong onta yang paling engkau cintai itu. Karena yang dinilai oleh Allah, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dinilai Allah enggak sampai padaku, kata Allah, dagingnya, enggak sampai padaku, kata Allah, darahnya, bulunya enggak nyampe. Yang nyampe kepadaku adalah takwamu. Potong yang lu sukain, yang lu cintai. Ngerti gak? Ini urusannya ibadah, men, bab ibadah. Bener gak? Bab ibadah. Kalau muamalat lain babnya. Kalau muamalat kita lihat maslahatnya. Paham gak? Mulai ngerti gak? Belum ya? Agak susah dikit ya. Kalau ibadah, udah jalanin aja dah. The best that you have, give it to Allah, gitu. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan apanya, bukan.
Ente masukin duit sini, kencelengan banyak duitnya, tapi ente buat pamer kagak dihitung sama Allah, bener gak? Ada orang nih duitnya pas-pasan, tinggal cepek-cepeknya di kantong nih, tapi dia bilang ya Allah, nggak ada yang tahu. Wah, mantep kata Allah, bener gak? Bener gak? Oh, yang bagian begini-begini masa, itu mah kagak dihitung lah, bener gak? Oh, dilihatin orang rame-rame, bener gak? Coba diam-diam kalau berani, bener gak? Tapi untuk urusan muamalah, kalau ini mah cuma biar ente kagak ngantuk, bener gak? Ente datang sini lihatnya udah bagus, bener gak? Mau dapat ilmu, tapi ente tidur, bener gak? Kan kita jadi bener gak? Doanya mah sama, tapi yang satu kan Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, yang belakang Allah bismika Allah mahya. Doa apa bareng doa, bener gak? Tapi doanya jadi beda. Kalau muamalat kita lihat maslahatnya. Kalau muamalat kita lihat maslahatnya, oke? Nah, pengantar buat bab berikutnya, 5 menit terakhir. Oleh karena itu, karena muamalat ini kita lihat maslahatnya, oke? Kita lihat maslahatnya, muamalat ini kita lihat maslahatnya. Karena muamalat itu kita lihat maslahatnya, maka dalam prakteknya hidup itu tidaklah hitam putih, benar apa kagak? Hidup itu enggak halal haram ternyata. Itu apa tuh? Dalam kenyataan hidup itu bukan hitam putih, bukan surga neraka. Dalam hidup itu, di dalam kehidupan kita belum ada surga neraka, men. Jadi kita nggak bisa dalam hidup itu hitam putih, gitu. Kami, kalian. Ini geng halal, geng haram, enggak begitu. Ternyata dalam hidup itu tidak begitu. Dalam hidup itu ternyata enggak begitu. Ente sealim apa juga kek, mau jenggot kayak apa kek, mau jidat hitam, mau celana cingkrang, mau tiap hari ceramah kayak begini nih, enggak peduli. Allah bilang ente semua pendosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pendosa. Kita semua satu geng, men. Geng pendosa, bener gak? Dan yang paling baik dari pendosa ini adalah yang paling cepat tobatnya. Bohong kalau ente itu ngomong gak pernah dosa tuh bohong, please deh. Ngeliat sorga juga belum, nyium sorga juga belum, bayangin sorga kayak apa ente juga gak kelevelan, bener gak? Nabi Adam udah tinggal di sorga, men, masih bisa salah. Jadi bohong aja kalau ente nggak pernah salah, bohong, men, please deh. Bohong jangan gitu-gitu amat, bener gak? Cari bohong yang lain dah, bener gak? Jangan bohong bilang nggak pernah dosa dah, bener gak? Nggak ada rumusnya dah, nggak ada rumusnya. Makanya kalau kita orang-orang tasawuf mengatakan, naiklah engkau tinggi tanpa menjatuhkan, majulah engkau tanpa menyingkirkan, berjadilah engkau benar tanpa menyalahkan orang lain, jadilah engkau baik tanpa menjelek-jelekkan orang lain. Kalau orang tasawuf ngomongnya kayak begitu tuh, bener gak? Ntar orang lain bisa aja ngeritik tuh, iya lo mau masuk surga sendiri. Enggak, kita gak mau masuk surga sendiri, bener gak? Yang surga udah jalannya masing-masing sih, gak usah ngurus, bener gak? Jadi, udah sampai mana tadi ya? Oke. Karena hidup bukanlah hitam putih. Gua agak stres juga nih waktunya. Karena hidupnya adalah bukan hitam putih, maka dalam hidup, dalam hidup, walaupun kita tadi punya ilmunya al-aslu fil ibadah at-tahrim, al-aslu fil muamalah al-ibahah, maka dalam hidup kita memerlukan lagi yang namanya kaedah fikih. Ngerti gak? Hidup enggak lempeng gitu aja, enggak. Ente pikir kalau ente udah sholat 5 waktu, udah jalanin semua rukun Islam, udah kalau pergi dari rumah baca bismillahirrahmanirrahim, hidup ente pokoknya, ente pikir hidup bakal lempeng gitu? Enggak, men. Enggak. Ente kira ente siapa? Para nabi aja yang udah begitu lempeng hidupnya dicoba sama Allah, benar gak? Apalagi ente. Enggak. Nah, oleh karena itu perlu kaedah fikih. Kaedah fikih. Udah ada yang punya ini, udah pada pernah melahirkan nggak, Bla? Ibu udah pernah melahirkan nggak? Nah, ada yang punya bini dong, pernah melahirkan dong, bener nggak? Dokter opsinya cewek atau cowok? Cewek. Yang cewek dan cowok, ya benar. Bagaimana coba? Kalau dokter opsinya cowok,
Hah? Emang boleh? Bukan aja ngelihat dia, komplit malah lebih hebat dari ente sebagai suami, bener gak? Kerjaannya lebih dahsyat dari ente. Suami mah gitu cuma begitu doang, bener gak? Kalau dia mah aku lebih komplit. Segala macam, bener gak? Halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram? Kalau pakai ilmu tadi, ilmu yang minggu kemarin halal apa haram? Pakai ilmu yang kemarin? Haram kalau pakai ilmu yang kemarin. Pakai ilmu yang kemarin tuh, kalau cuma pakai ilmu fikih yang kemarin, haram. Tapi hidup bukan hitam putih. Jadi kita pakai kaidah fikih. Benar gak? Iya, ini kan dokter bukan iseng-iseng, kan dia dokter, bukan itu, benar gak? Benar, bukan iseng-iseng, benar gak? Kalau mereka sini mas sini aja, masa mereka sini buka semua dah, benar gak? Yang di sini coba cek dulu kan, nggak gitu, benar gak? Kalau gitu, benar, seksual harassment dokternya, benar gak? Kan dia cuma profesi dia doang, benar gak? Nah, kalau kita pakai ilmu kaidah, nanti kita ajarkan minggu depan beberapa kaidah, maka hal-hal yang seperti ini bisa kita terima. Karena kaidahnya nanti kita minggu depan kita terangin, yang ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu, ad-daruratu tuhibbul mahzurat, banyak kaidah-kaidahnya. Sehingga kita dalam menjalani hidup kita ini, di satu sisi kita nggak merasa guilty feeling, benar gak? Kita nggak merasa guilty feeling, karena kita merasa okay, this is not okay. But the situation is somehow we have to do it, gitu, ngerti gak? Gue tahu ini haram, bener gak? Gue tahu ini gak boleh, tapi situasinya sedemikian rupa nih. Dulu waktu saya baru kawin, namanya juga baru kawin, bener gak? Kalau lagi ngejos ya, bener gak? Ilmu kurang, semangat tinggi, bener gak? Waktu baru kawin, anak pertama, itu kan dokter opsinnya kan cewek, bener gak? Cewek kan kita bagian pengajian gitu, bener gak? Haram, cewek, bener. Nunggu sampai jam 12 malam dah, yang penting dokternya cewek, bener gak? Tapi giliran untuk USG, karena udah spesifik, si dokter ini kan dia nggak bisa, dia kirim ke dokter cowok akan USG, karena spesifik. USG-nya bukan yang biasa kayak tiap meriksa gitu-gitu doang, bukan. Ini spesifik gitu. Sehingga dokternya cowok. Saya bilang nggak boleh, nggak bisa. Ini aja, asistennya aja. Dokternya bilang bagaimana? Asistennya kan nggak sekolah sama gue, bener nggak? Nggak levelnya gue. Dokter lu aja yang cewek itu kagak bisa, yang bisa gue, kata dia. Oh jangan kalau begitu. Kita bilang, ya terserah kalau jangan. Atau Pak dokter ajarin saya bagaimana caranya. Oh boleh. Pegang, geser kata dia. Ya! Bayar juga dokternya. Bener ya? Dokternya tanda tangan juga, tapi isinya apa? Isinya saya nggak bisa meriksa, kata dia, bener nggak? Bayar mah tetap bayar. Ente giroh tinggi, ilmu kurang. Semuanya serba haram. Pening hidup kita, ya, bener nggak? Jadi minggu depan insyaallah. Tapi kita jangan tiap hari gini dong. Gua kan ada kerjaan yang lain juga, bener nggak? Kan baru kemarin di sini. Jangan kelewat sering, bener nggak? Jarang-jarang dah. Iya. Kan kita juga. Jadi Bapak jamaah sekalian Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan. Jadi ada level syariah nih, syariah. Lu suka lu nggak suka lu telan. Emang dari Tuhannya kayak begitu, bener kan? Tapi ada level yang lebih bawah namanya fikih. Fikih bisa beda-beda. Kalau beda fikih jangan berantem, biarin aja, tenang aja. Dari zaman Rasulullah SAW aja juga beda pendapat, bener gak? Udah, jangan rame, bener gak? Tapi di bawah fikih ada lagi yang namanya kaedah fikih yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita, merumuskan kita dalam mengambil sikap dalam situasi tertentu. Imam Syafi'i waktu dia tinggal di Irak, dia bilang kagak boleh. Giliran tinggal di Mesir, dia bilang boleh. Ada kaul qadim, kaul jadid. Untuk lebih lengkapnya, tunggu episode berikutnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.